Sama dengan cucu Ki Hajar Dewantara. Karakter baik yang memang sangat kami dari semuanya adalah dari guru di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kebetulan di sini diwakili ada jambore, ada apa namanya biar jadi ini sangat sementara Ki Hajar nasionalis, maka di mereka membuat kesepakatan tidak tertulis untuk taman nasional Panah Klamber itu kan Selam Dalia. Kemudian di taman nasional kita memanggil Pak Kiai Tabuki. Kalau ini saya atas nama keluarga besar ya, karena saya tidak mewakili institusi ya, mengucapkan terima kasih. Kemudian dari Sabang telepon aku, kok ada tamu, kasihan nggak ada temuin. Itu untuk menghancurkan suatu bangsa itu gampang. Tidak harus rusak tidak sendiri. Satu, rusak seorang ibu, hilangkan fungsi itu di rumah tangga. Kedua, rusak sistem pendidikan. Jadikan guru itu tidak ada martabat dan harga dirinya. Ketiga, rusak ulama, sehingga ulama tidak bisa mengajarkan adab, etika dan sebagainya. Dan itu sedang terjadi di Indonesia. Saya bisa katakan gitu karena kami dasar. Sebelum Pak Nabi membuat Merdeka Belajar, dia kan konsepnya utuh dari Taman Nasional, karena Taman Nasional punya 5 asas, salah satu merdeka. Itu yang pengen diimplementasikan sama beliau. Maka dibentuklah tim 9, Pak. Tim 9 itu saya ngirimkan 2 orang Taman Nasional, Profesor Asyiadi Swatono dan Dr. Saud Fajiana. Tapi dalam perjalanannya orang kita hilang. Profesor Bahlil dari Muhammadiyah hilang. Sehingga ada tim 9 yang kami tidak tahu. Makanya begitu keluar konsep pendidikan merdeka, Taman seorang pertama dan Muhammadiyah menyerang. Karena itu bukan kearifan lokal dari Taman Sekolah dari Indonesia. Di Metro TV sehingga saya juga tak bisa. Bahkan saya didatengin. Tapi nggak apa-apa ya, itu bagian proyek. Sama saya pesan nama ibu dan 3 hal tadi itu. Kembalikan fungsi seorang ibu, kembalikan fungsi guru, kembalikan fungsi ulama. Seorang ibu gimana? Sekarang kan ibu kan sibuk apa Pak? Kerja, main HP segala macam. Itu memang dibuat Pak. Prosesnya perlahan baik Pak. Dulu dibuat apa? Sekarang dulu kita ya, kalau saya ngalamin, saya dulu kalau sedang belajar di kelas, mau keluar itu permisi lah. Sekarang nggak ada nggak? Masih ada nggak? Jarang ya. Jarang sekali. Itu tadi ya. Terus siapa 3 ulama? Kan kita lihat semuanya lah. Pokoknya 3 fungsi itu saya berharap sebagai pendidik bisa memegang itu ya. Kembalikan fungsi seorang ibu, seorang guru, ulama. Tapi memang susah Pak. Karena bapak-bapak ibu, karena kita yang paling dasar, yang paling langsung di lapangan dengan ketemu dengan murid, makanya kita sementara banyak kendala yang harus kita hadapi ya. Tapi ya saya berharap ibu untuk melakukan itu, jadilah seorang pendidik yang mengajar ya Bu ya. Jadi kita mendidik itu dengan penuh jiwa dan segala macam. Kita berharap, kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Menteri. Siapa yang belum? APBD-nya sudah disetujui, cuman pagunya nanti dikeluarkan hari Januari, tapi nanti dirampel biasanya April ya, awal April ya. Itu kemudian di atas 2 Bu ya. Kemarin Pak Menteri mengajukan sekitar 3, cuman atau Menteri Keuangannya. Jadi mudah-mudahan dengan penambah fasilitas dari pemerintah, semangat lagi Pak yang ngajarnya ya. Siap. Karena memang karena maju dan tidaknya seorang bangsa suatu negara itu tergantung guru sebetulnya. Benar? Iya. Tapi saya sangat tidak Pak ya. Kita jauh-jauh dari dengan Malaysia dengan Brunei. Guru TK di sana itu lebih besar dari gaji seorang guru TK, lebih besar dari gaji dosen. Karena apa? Karena cikal bakal orang untuk meletakkan kearifan lokal itu di TK.
balita. Tapi di sini semua kebalikan. Ya. Jadi saya berharap bapak-bapak ibu pegang itu 3 hal. Kalau memang bermanfaat silakan pakai. Kita harus berjuang untuk mengembalikan fungsi seorang ibu, fungsi seorang guru, fungsi seorang ulama. Karena dengan 3 itu rusak, maka negeri ini akan rusak. Dan itu yang sedang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru, karena saya tahu beliau, secara pribadi saya kenal beliau, beliau bahasanya luar biasa. Mudah-mudahan bisa berimbas bagus untuk guru-guru seluruh Indonesia. Saya kira itu aja. Mohon maaf kalau saya kurang sopan. Ini tadi kebetulan aja saya lewat. Kebetulan saya ditelepon. Ya, saya berusaha menyambut apa adanya Pak. Biasanya kalau ada tamu kita sambut meriah Pak. Ada kartu merah, semua pimpinan kita makan-makan. Tapi karena seperti kondisi Pak ya. Lain-kali kalau berkunjung sebaiknya buka situ tangan sekolah nanti bisa berkirim surat. Sehingga kita bisa ada penyambutan Pak. Gitu Pak ya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Nama asli saya ya, karena kebetulan saya juga keturunan Keraton, jadi kita ada nama kekancingan. KLMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung Bagus Hadoko Saniatmo Dewasoro. Panjang ya? Nama panggilan kan Bagus. Pak Bagus ya. Raden. Itu ada ceritanya, ada cerita sedikit lucu ya. Kenapa nama saya disamain Bagus sama yang putri? Kebetulan yang putrinya ada. Saya waktu kecil itu sering step bapak-bapak. Jadi saya tidak boleh nangis waktu kecil kata orang tua saya. Kalau saya nangis itu step. Dan itu matanya putih seperti orang meninggal kami sedapat. Sehingga nama saya depannya ditambahin Bagus. Biar nasibnya bagus. Bisa hidup sampai sekarang alhamdulillah. Kalau Pak RMT sebetulnya RM. Kalau Raden Mas tuh kalau Anda lihat berada di Keraton, kalau nama RM itu pasti keturunan raja langsung. Keturunan raja langsung. Kalau KRMT bukan RM atau RA. Keturunan raja langsung. Karena saya sudah nikah, maka dikasih gelar sama Keraton KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Nah, kayak seperti Dewa Surya ya, aku manggil dia karena dia adik ya. Itu kan sama dengan saya, KRMT. Dia dari pangkalan ketiga, kalau saya dari 2. Ya, bukan, itu bukan dari karena keturunan langsung. Jadi keturunan raja langsung. RM atau RA, kan kalau sudah nikah dikasih KRMT. Kanjeng Raden itu KRMT gelar apabila dia sudah dianggap mumpuni untuk menguasai ADART Keraton lah. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Susah ya? Susah Pak. Kalau Agus kan gampang ya, aku sedih. Aku sedih. Oke, terima kasih Bapak. Baik, ibu-ibu, guru, ulama. Di semua ada. Nah, tentu kalau kita berbicara ibu, saya yakin Pak Bagus bahwa ibu itu lihat anaknya. Kalau anaknya pinter, berarti anaknya cerdas. Berarti siapa dulu? Pasti ibunya yang luar biasa kehebatannya. Ya. Nah, kemudian guru ini jelas kita tadi sudah menerima pesan diawali dengan mendidik, karena tugas guru itu adalah Dikjarbing Rahtih Laisi. Diknya dulu mendidik. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Dikjarbing Rahtih Laisi. Loh, kan begitu tugas kita. Dik mendidik, mengajar, rah mengarahkan, lai menilai, si mengevaluasi. Dikjarbing Rahtih Laisi terakhirnya. Nah, ulama tentu kita sudah mendapatkan semua. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini tentu kita akan menjadi seorang tokoh atau sosok yang mendidik putra-putri yang dipercayakan ke kita di sekolah kita. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu. Untuk Pak Bagus mohon izin, kami dari Dinas Pendidikan